Halo, selamat siang pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Linda Firdaus dalam Rumah Demokrasi edisi 25 Maret 2015. Konflik yang terjadi dalam tubuh Partai Golkar kini semakin memanas, apalagi setelah terjadinya dualisme kepemimpinan dan ketika pihak dari Kementerian Hukum dan HAM menetapkan bahwa pihak dari kubu Agung Laksono adalah pemenangnya. Nah, di sisi lain, lawan tidak bisa menerima hal ini dan terus melaksanakan tuntutan. Oleh karena itu, pemirsa, kita akan membahasnya hari ini bersama narasumber kita, yaitu Pak Sabil Rahman, yang merupakan Wakil Sekjen DPP Partai Golkar. Halo Pak, apa kabar? Baik. Oke Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit perjuangannya bagaimana sampai akhirnya kubu Agung Laksono ini bisa dikatakan sebagai pemenang dari Munas yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Iya, jadi saya kira istilah pemenang itu sebuah kosakata yang enak didengar. Tapi saya kira bukan itu yang kita mau tuju. Yang kita mau adalah semua pihak merasa menang. Kemenangan ini bukan bagi Pak Agung saja, tapi bagi seluruh kader Partai Golkar, baik yang Munas di Ancol maupun yang Munas di Bali. Tapi lepas dari itu, saya kira ini sebuah perjuangan akumulasi dari sebuah perjuangan panjang, dimulai ketika setahun yang lalu Partai Golkar mengalami sedikit guncangan terkait dengan penetapan jadwal Munas. Jadi itu memang ada dinamika yang sangat keras, sangat kencang antar beberapa pihak. Ada di satu pihak ada yang mengatakan bahwa Munas harus 2014 Oktober tanggal 6 sampai 8 Oktober, pas 5 tahun setelah Munas Riau. Ada yang mengatakan bahwa Munas harus 2015 sebagaimana rekomendasi Munas Riau. Itu ada perdebatan. Kubu yang menghendaki, ya katakan begitu kubu ya, pihak yang menghendaki Munas 2014, itu wujud konsistensinya terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar, bahwa kepengurusan itu selama 5 tahun, tidak lebih, tidak kurang. Dari sisi lain ada rekomendasi yang mengatakan bahwa Munas itu 2015. Pihak yang pertama menegaskan bahwa harus konsisten adalah beberapa pihak yang mengerucut di Pak Agung, katakan begitu. Pak Agung menghendaki agar kita konsisten. Nah, waktu itu Pak Burisma mengatakan harus Januari. Pada saat Pak Agung mengatakan Januari, saat yang sama Pak Burisma mengatakan kita 2014. Itu sangat sulit menerjemahkan itu keinginan Pak Burisma dalam konteks terjemahan terhadap anggaran dasar itu. Pertama setuju 2014, lalu ketika Pak Agung minta 2015 tolak. Pada saat Pak Agung setuju lagi 2015, Pak Burisma kembali ke 2014. Ini sebuah proses yang sangat tidak elok di Partai Golkar, karena itu yang memantik perlawanan yang sangat keras. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah ada keinginan Pak Burisma untuk seolah-olah mengecoh peserta Munas. Pada saat kubu Pak Agung Laksono siap dengan 2015, ditarik kembali ke 2014. Akhirnya diputuskan, ya sudah, silahkan jalan di Bali, kita akan melaksanakan Munas lain di Jakarta yang lebih demokratis. Di Bali itu kan tidak demokratis. Bukan kata saya, itu kata Mahkamah Partai Golkar. Itu. Kira-kira apa Pak motifnya terjadi tarik ulur jadwal pelaksanaan Munas? Iya, saya kira begini. Dalam konteks penetapan jadwal sebenarnya tidak perlu terlalu dipersoalkan. Sungguhnya yang menjadi soal adalah keinginan Pak Burisma untuk membuat aturan-aturan pelaksanaan Munas yang di luar sebagian di luar dari ketentuan anggaran dasar. Anggaran dasar mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Golkar itu dipilih oleh peserta Munas, dipilih
apa yang terjadi kemudian di Bali itu tidak dipilih. Di skenario aklamasi, itu yang dipersoalkan banyak pihak. Itu. Jadi adanya skenario-skenario tertentu yang dikeluarkan oleh pihak Bapak Abu Rizal Bakri begitu? Iya. Lalu setelah sekarang kubu dari Agung Laksono ini ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai yang sah. Itu bagaimana Pak perjalanannya bisa sampai seperti itu? Iya, itu di awal tadi saya sudah jelaskan, tapi saya mau berangkat dari titik Munas Ancol saja, ya nggak usah. Jadi Munas Ancol itu dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 8 Desember 2015. Itu Munas yang menurut saya sebagai orang yang pernah mengikuti Munas, ada empat kali mengikuti Munas Golkar, saya kira terlalu bukan sombong, terlalu angkuh gitu kalau saya katakan bahwa Munas Ancol itu yang paling demokratis. Anda bisa bayangkan 3 calon ketua umum memperebutkan posisi ketua umum Partai Golkar di Munas Ancol itu tidak menunjukkan perselisihan, tidak menunjukkan tidak ada sama sekali upaya mereka untuk saling mendiskreditkan antara satu calon dengan calon yang lain. Mereka berdiskusi memperebutkan suara, ya, memperebutkan suara. Hal yang tidak kita lihat terjadi di Bali, kecuali di Bali adalah pengerahan, mobilisasi, dukungan kepada suatu orang untuk mewujudkan apa yang dimaksud dengan aklamasi itu. Dan dalam perspektif itu maka kita katakan bahwa Bali tidak demokratis, Ancol itu yang paling demokratis. Ada pemilihan, pasca pemilihan tidak ada konflik antara 3 calon. Pak Laksono terpilih sebagai ketua umum, merangkul 2 calon ketua umum menjadi wakil ketua umum sampai dan itu berjalan dengan baik. Saya kira ini tradisi yang harus kita langgengkan, kita mesti lestarikan sebagai sebuah tradisi yang baik. Ada legasi bagi rakyat, bagi masyarakat kita bahwa pertarungan sesungguhnya itu hal yang biasa, hasilnya pun biasa, kita nikmati sama-sama, baik yang menang maupun yang kalah. Itu mungkin teman-teman yang di Bali yang tidak punya pikiran seperti itu. Kalau Ancol kan tidak. Terkait dengan istilah demokratis atau tidak tadi, apakah memang ada pihak dari kubu Bapak Agung Laksono yang hadir pada saat Munas di Bali? Oh banyak. Dan itu jadi saksi di Mahkamah Partai. Banyak. Dan itu miris kalau kita dengar penjelasan mereka di Mahkamah Partai. Kok bisa seperti itu Partai Golkar itu kan semestinya menyangka seperti itu. Oh, Partai Golkar mengatakan ada paradigma baru, ternyata di Bali tidak ada paradigma baru itu. Lalu ketika Kementerian Hukum dan HAM menyatakan bahwa kubu Agung Laksono ini adalah adalah Partai Golkar yang sah, itu apa yang dilakukan oleh kubu Agung Laksono untuk meyakinkan Kementerian Hukum dan HAM bahwa kubu saya ini adalah kubu yang memang sah begitu? Tapi jangan dijawab dulu Pak, kita harus jeda dulu sejenak, tetaplah bersama kami di Rumah Demokrasi. Anda masih bersama kami di Rumah Demokrasi, menjawab pertanyaan dari segmen sebelumnya. Apa yang dilakukan oleh kubu Agung Laksono untuk meyakinkan Kementerian Hukum dan HAM sampai bisa disahkan menjadi kubu yang sah? Iya, saya kira yang pertama adalah syarat. Ya. Syarat kepesertaan dalam anggaran dasar Partai Golkar itu disebutkan bahwa peserta adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Kota, ormas yang mendirikan dan didirikan oleh Partai Golkar. Ya, itu unsur. Munas Ancol menghadirkan seluruh unsur itu. Ya. Melebihi quorum. Quorum kita itu 272 unsur peserta.
suara. Yang hadir di Ancol itu 296. Karena itu tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa Munas Ancol itu tidak sah, nggak memenuhi quorum sebagaimana anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu hal pokok yang disampaikan oleh kepengurusan Pak Gulasono ke Mahkamah Partai. Atas dasar itu Mahkamah Partai mengatakan bahwa ini sah. Itu yang disampaikan ke Kemenkumham. Kemenkumham mengambil keputusan berdasarkan itu tadi. Karena itu bias yang berkembang di luar, ya, ada disinformasi yang berkembang di luar, seolah-olah ini tidak sah. Kemenkumham melakukan politisasi dalam proses pengambilan keputusan. Saya mau katakan tidak. Karena syaratnya terpenuhi. Kecuali syarat tidak penuhi, pasti. Dan kita akan berjuang untuk memenuhi syarat itu. Saya bisa bicara begitu karena saya kan ketua tim verifikasi peserta. Tidak pernah ada Munas yang memverifikasi peserta sampai 29 jam. 29 jam karena kita cek betul apakah betul ini peserta, apakah betul dia pengurus. Kan tidak boleh tiba-tiba keluar mandat yang dimandat berarti bukan pengurus. Nggak bisa begitu. Karena kita cek baik. Itu yang terjadi. Jadi kubu Agung Laksono ini muncul dengan menghadirkan syarat serta bukti-bukti yang diperlukan untuk disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Oh iya, seperti itu. Lalu dari segi kubu Bapak Abu Rizal Bakri sendiri, sekarang dinyatakan bahwa mereka tidak bisa menerima keputusan Kementerian Hukum dan HAM. Sebetulnya apa yang menjadi landasan pihak Bapak Abu Rizal Bakri tidak bisa menerima keputusan ini, Pak? Saya sering berpikir dan berbincang-bincang dengan kawan-kawan bahwa kalau kita mau jujur, sesungguhnya secara organisatoris tidak ada alasan bagi kubu Pejal untuk tidak menerima keputusan pengesahan dari Kemenkumham. Tidak ada alasan sama sekali yang bisa dipertanggungjawabkan secara organisatoris untuk mengatakan itu tidak sah, keputusan itu tidak sah, tidak legal dan sebagainya. Boleh kita berdebat sampai kapanpun, pasti nggak ketemu karena ini sudah kepentingan. Intinya bagi kubu Pak Pris adalah dia yang harus sah, dia harus menang. Kan tidak, kan Ancol menyampaikan semua proses itu proses yang legal dan tidak melanggar anggaran dasar. Betul mungkin bahwa kelihatan ramai Munas Bali itu, betul kan ramai. Kan hadir kurang lebih 500 peserta, ya peserta unsur dari daerah, betul. Tapi kan jangan dikira Ancol hanya 296 unsur peserta yang hadir lalu nggak sah. Sah, tidak terlalu ramai memang, terlalu ramai. Tapi prasyarat pokok terpenuhi dan itu bisa dipertanggungjawabkan secara organisatoris, tidak melanggar anggaran dasar. Apa alasan kubu Bali mengatakan Ancol tidak sah? Tidak ada sama sekali. Itu. Saya sempat baca di salah satu media yang mengatakan bahwa kubu dari Bapak Abu Rizal Bakri menyatakan bahwa adanya manipulasi dari pihak kubu Agung Laksono karena Mahkamah Partai Golkar sendiri belum memutuskan apa-apa terkait dengan konflik yang terjadi di tubuh Partai Golkar ini. Tidak, itu saya agak-agak ketawa membaca pernyataan teman-temanku Bali seperti itu. Jadi gini, keputusan Mahkamah Partai itu punya 4 hakim, ya. 2 hakim mengatakan bahwa hakim yang pertama Pak Jasri Marin dan Pandi Martalata mengatakan bahwa mengabulkan sebahagian permohonan pemohon dengan mengesahkan Pak Gulasono sebagai Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol dengan tugas pertama melakukan konsolidasi organisasi secara bottom up mulai dari kabupaten, kota, provinsi sampai Munas. Yang kedua, melakukan penataan kelembagaan ala-ala kelengkapan dewan seluruh Indonesia. Yang ketiga ini yang paling penting, melaksanakan Munas paling lambat Oktober 2016. Yang keempat, mengakomodasi kepengurusan Bali sebagian secara selektif berdasarkan PDLT, prestasi, dedikasi,
loyalitas, tidak tercela. Itu pandangan dua hakim sah. Dua hakim lagi, Pak Muladi dengan Pak Natabaya Profesor mengatakan bahwa tidak ada penegasan bahwa kedua hakim ini mengesahkan balik, tidak juga mengatakan mengesahkan Ancol secara eksplisit, hanya mengatakan 4 hal. Yang pertama, ya, pemenang tidak boleh mengambil semua, the winner take all. Yang kedua, pihak yang kalah tidak boleh membentuk partai baru. Oke. Yang ketiga, pihak menang harus mengapresiasi kubu Bali. Yang keempat, adalah melakukan komunikasi dengan semua pihak. Tidak ada satupun keputusan yang mengatakan bahwa Bali itu sah. Tapi ada yang mengatakan, ada keputusan yang mengatakan bahwa Ancol itu sah. Itulah yang disampaikan ke Kemenkumham. Ada dasar itu Kemenkumham mengeluarkan keputusan pengesahan. Lalu pertanyaannya kemudian adalah, apa yang salah dengan persoalan itu? Kecuali kalau menolak akan ada kepentingan. Itu tadi, susah kalau dalam proses kontestasi politik kita hanya mau menang, nggak mau kalah. Tuh, ada pada saat tertentu bisa kalah, pada saat tertentu bisa menang. Tuh, tapi kalau teman-teman di Bali hanya mau menang, ya tidak usah berkompetisi, tidak usah bawa ke pengadilan, nah gitu. Kan itu. Lalu ada juga yang menyatakan bahwa Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Abu Rizal Bakri, menyatakan bahwa keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu posisi hukumnya tidak berdasarkan hukum tapi kekuasaan. Apakah benar demikian, Pak? Saya tidak punya tafsiran terhadap keputusan Kemenkumham kecuali satu, berdasarkan putusan Mahkamah Partai. Saya katakan, saya kira itu tidak terlalu berisiko kalau putusannya berdimensi politik. Saya kira tidak. Lalu kalau sah, mengapa Bapak Abu Rizal Bakri sampai mengajukan gugatan lagi sampai ke Mahkamah, ke Bareskrim terkait dengan keputusan yang sudah dibuat Kementerian Hukum dan HAM, kalau memang sebenarnya dia sudah sah? Kan itu yang saya katakan tadi, agak berat itu kalau mau masuk gelanggang konsultasi politik, lalu tidak mau kalah, hanya mau menang. Dan sekarang yang paling menakutkan sekarang adalah disinformasi, provokasi kepada daerah untuk mengatakan bahwa ini politis, ini tidak sah. Saya kira enggak seperti itu. Saya tidak punya pretensi, tapi saya harus mengatakan bahwa teman-teman kubu Bali memang saya kira tidak ikhlas untuk melihat Partai Golkar lebih baik ke depan. Menurut saya, Pak Agung mengatakan, ayo sudah, kita sudahi pertikaian setelah ada keputusan, kita bersatu membangun partai untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Dan saya kira itu enggak terterima baik di kubu Bali. Nah, pertanyaan saya adalah kalau begitu, apakah mereka punya komitmen membangun partai untuk mengabdi kepada bangsa? Saya kira tidak. Lalu tanggapan dari kubu Bapak Agung Laksono sendiri terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh kubu Bapak Abu Rizal Bakri itu seperti apa? Apakah akan mengikuti prosedur hukum yang berlaku ataukah ada tindakan-tindakan lainnya mungkin? Sejak awal Pak Agung Laksono, Ketua Umum Partai Golkar, yang disahkan mengatakan bahwa kita akan ikuti semua prosedur, semua langkah-langkah hukum yang dilakukan sebagai bentuk komitmen kita untuk taat kepada hukum. Jadi Pak Agung Laksono akan terbuka, akan mengikuti, kita siap saja. Sejauh ini sudah sampai mana, Pak, langkah-langkah yang diambil terkait dengan tuntutan dari kubu Bapak Abu Rizal Bakri? Nah, sekarang ini kan lagi berproses, ada gugatan di PN Jakarta Utara. Jadi lucu ini sebenarnya nih. Jadi pasca putusan setelah PN Jakarta Barat, kubu Abu Rizal itu kasasi ke Mahkamah Agung. Ya. Nggak lama kemudian putusan Mahkamah Partai keluar. Setelah putusan Mahkamah Partai keluar yang mengesahkan Ancol, kasasi itu dicabut. Gugatannya dipindahkan ke Jakarta Utara. Alasannya karena Munas Ancol di Jakarta Utara. Lalu terhadap ketidakyakinan teman-teman kubu Bali bahwa keabsahan peserta Munas Ancol itu sangat lemah, itu juga diindikasikan, dituduh, dianggap ada pemalsuan gitu, maka digugat ke Bareskrim. Ini sedang
sedang berlangsung. Nah, ya penegasan Ketua Umum Partai Golkar Pak Laksono mengatakan bahwa semua proses itu akan kita ikuti sebagaimana bentuk komitmen kita untuk taat asas dan taat hukum. Hanya memang kita menyesalkan dugaan-dugaan pemalsuan itu. Saya kira kita tidak melakukan. Saya pernah jamin karena saya tim verifikasi itu tidak. Saya bahkan menolak peserta mandat yang nggak jelas namanya, nggak jelas tanda tangannya, nggak ada bukti SK itu. Lalu apa yang harus saya katakan dalam konteks seperti itu? Saya mau katakan satu hal bahwa tuduhan itu tidak punya dasar dan legitimasi yang memadai untuk dipertimbangkan. Mestinya seperti itu. Oke, mungkin kita akan bahas lebih lanjut mengenai pemalsuan yang tadi sempat Bapak bahas. Namun kita harus jeda dulu sejenak pemirsa, tetaplah bersama kami di Rumah Demokrasi. Anda masih bersama kami di Rumah Demokrasi. Pak, tadi Bapak sempat membahas mengenai pemalsuan yang dituduhkan kepada kubu Agung Laksono. Bisa dijelaskan lebih detail, Pak? Pemalsuan macam apa yang dituduhkan dan kira-kira apa sih yang melandasi tuduhan ini? Iya, saya kan hanya baca di koran juga. Ya, katanya ada pemalsuan tanda tangan. Pertanyaannya adalah siapa yang memalsukan tanda tangan? Lalu kemudian yang diadukan itu 6 orang. Pak Agung Laksono, Pak Sekjen Pak Suding Amali, Pak Yoris, Pak Jasri Marin, Pak Ibnu Munsir, dan saya. 6 orang diadukan. Tuduhannya adalah pemalsuan. Sampai hari ini saya masih bingung untuk menjawab ketika ditanya pemalsuan apa? Ya nggak ada pemalsuan itu. Nggak ada. Saya selaku tim verifikator waktu itu nggak pernah memasukkan tanda tangan orang, nggak pernah masukkan. Mana masuk, saya verifikasi, Anda siapa, mana SK-nya, atau apakah Anda pengurus, ya mana KTP Anda, cocok, saya paraf, saya jadi peserta. Selanjutnya semua begitu. Sekarang dipertanyakan ada pemalsuan. Apakah DPD 2 memalsukan ketuanya, tanda tangan ketuanya? Ya kita nggak tahu seperti itu, tapi apa berani dia palsukan itu? Sampai hari ini tidak ada laporan seperti itu. Karena itu khusus untuk tuduhan pemalsuan ini, saya mau mengatakan satu hal saja bahwa itu tidak benar, nggak benar. Lalu tadi kita sempat membahas mengenai campur tangan pemerintah, di mana ketika diajukan pihak-pihak yang berwenang, yaitu Pengadilan Jakarta Barat dan Jakarta Pusat, begitu ya Pak ya, mengembalikan ini kepada Mahkamah Partai Golkar. Nah, itu seperti apa sih Pak? Apakah memang pemerintah tidak boleh campur tangan dalam urusan internal partai, ataukah memang ada pertimbangan-pertimbangan khusus? Bukan hanya pemerintah, pengadilan juga tidak boleh ikut campur tangan. Kan bentuk pengadilan tidak ikut campur tangan itu, Pengadilan Jakarta Pusat mengatakan mengembalikan ke Mahkamah Partai, tidak berwenang mengadili. Putusan setelah Pengadilan Jakarta Barat juga seperti itu, mengembalikan ke Mahkamah Partai. Atas 2 dasar keputusan masing-masing Pengadilan Jakarta Pusat dan Jakarta Barat itulah maka Mahkamah Partai bersidang selama sebulan 4 kali. Ya, itu. Lalu mendengarkan kesaksian dari pihak Ancol dan pihak Bali. Ya mereka hadir, memberikan kesaksian. Lalu diambil keputusan dengan beberapa pertimbangan. Salah satu keputusannya kan tadi yang saya katakan itu mengesahkan, mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Sebagian itu adalah mengesahkan Pak Agung Laksono sebagai Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol. Jelas tertulis seperti itu. Gitu. Jadi ini bukan campur tangan. Lalu kemudian Kemenkumham memutuskan bukan campur tangan namanya. Itu hak pemerintah untuk mengesahkan. Itu bunyi undang-undang. Bukan campur tangan. Dituduhlah Kemenkumham melakukan politisasi. Justru yang mempolitisasi kan mereka. Karena menuduh Kemenkumham melakukan tidak. Saya kira enggak.
Lalu kita bicara mengenai dampak konflik ini terhadap internal Partai Golkar. Apakah sangat mengganggu kinerja Partai Golkar hingga Partai Golkar tidak bisa istilahnya produktif begitu? Ataukah memang tetap menjalankan tugasnya seperti biasa? Ya, kita bersyukur bahwa kader Golkar ini kan sudah matang dalam proses pengambilan keputusan. Bahwa kemudian ada pengaruhnya mungkin ya, tapi tidak signifikan. Roda organisasi juga tetap jalan kok. Nggak ada, di daerah itu tidak ada konflik. Di konflik ini kan dikanalisasi di daerah itu tidak ada konflik. Teman-teman kemarin kubu Ancol ke daerah diterima. Memang kalau kubu Ancol itu ke beberapa daerah agak-agak dipersulit ya, tapi kita terima itu sebagai sebuah realitas. Kita berharap setelah keputusan kemarin pengesahan Pak Agung itu semua selesai dengan baik. Dan hari ini selesai dengan baik, nggak ada apa-apa. Jadi jangan-jangan orang daerah lebih matang daripada elitnya. Elit partai di daerah lebih matang daripada elit di pusat. Semua jalan dengan baik. Nggak ada. Lalu menurut Bapak sendiri, Partai Golkar ini kan sudah partai yang berdiri sudah lama ya Pak ya. Nah dengan adanya konflik ini apakah mempengaruhi reputasi Partai Golkar di mata publik? Saya kira ada dampaknya. Bisa saja publik mengatakan bahwa kok partai hampir seusia perjalanan bangsa ini bisa konflik seperti itu. Bisa begitu. Tapi kan pertanyaannya kemudian adalah, boleh nggak publik memberikan apresiasi yang positif ketika Golkar bisa menyelesaikan konfliknya dengan baik? Saya merasa pasca keputusan Kemenkumham ini luar biasa perubahan yang terjadi di internal ya partai. Konflik itu pelan-pelan bisa dikanalisasi, bisa dipersempit, dan itu yang terjadi. Atas dasar itu maka saya berharap publik memberikan respon yang baik kembali terhadap posisi Partai Golkar dalam landscape perpolitikan nasional kita, bahwa kita mampu menyelesaikan konflik betapapun beratnya itu, bahwa masih ada satu dua saya kira pada waktunya akan sejalan dengan kita. Lalu apa yang dilakukan oleh kubu Agung Laksono supaya permasalahan ini cepat selesai begitu? Apakah ada upaya untuk berdamai secara internal dengan kubu Bapak Abu Rizal Bakri? Sejak awal Pak Agung mengatakan bahwa Golkar itu satu. Setelah ini kita bersatu, membangun kebersamaan, memperkuat solidaritas, mempertebal komitmen untuk memantapkan posisi dan Partai Golkar dalam kehidupan politik, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara, dan mengabdi kepada rakyat. Itu seruan Pak Agung di berbagai tempat dan di berbagai kesempatan. Itu dia yang saya mau sampaikan di kesempatan ini, bahwa sudah saatnya kita akhiri pertikaian, mari kita bersatu untuk kebesaran Partai Golkar, kebesaran bangsa kita, di mana Golkar menjadi bagian penting di dalamnya. Itu. Jika seandainya konflik ini sudah selesai begitu Pak, terus dikatakan bahwa kubu Agung Laksono ini adalah kubu yang sah. Apa visi misi Partai Golkar ke depannya? Ya, saya kira sebenarnya hari ini kan tidak ada lagi kubu dalam perspektif kami. Kubu Ancol, kubu Bali sebenarnya sudah tidak ada. Itu melebur jadi satu berdasarkan keputusan pengesahan itu kan gitu. Yang ada sekarang adalah Ketua Umum DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinan Pak Agung Laksono. Nah, bicara soal visi misi Partai Golkar, saya kira semangat dan doktrin kekaryaan Partai Golkar yang memandu setiap langkah kita. Jadi komitmen kita adalah mengabdi kepada bangsa, mengabdi kepada rakyat, dan karena itulah maka instrumennya memberikan dukungan terhadap pemerintahan Jokowi JK, meskipun Partai Golkar tidak otomatis menjadi anggota koalisi Indonesia Hebat, tapi komitmen kita adalah mendukung pemerintahan Jokowi JK.
Lalu nih Pak, ini kan masalahnya sekarang kubu Abu Rizal Bakri masih belum bisa menerima kan kemenangan dari istilahnya keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah, menurut Bapak secara pribadi, apakah memang ada kepentingan pribadi yang dilibatkan dalam hal ini? Saya tidak mau berandai-andai, tapi berharap jangan ada kepentingan pribadi lah. Kalau itu kemudian terjadi, sungguh memalukan bagi proses pengelolaan manajemen partai. Ada kepentingan pribadi yang kemudian masuk ke dalam merusak, merongrong kewibawaan partai, dan itu tidak boleh terjadi. Naif kalau itu terjadi, sekaligus sama mengutuk kalau ada cara-cara seperti itu. Itu tidak boleh terjadi. Jadi solusi apa yang ditawarkan oleh kubu Agung Laksono supaya masalah ini cepat selesai begitu Pak? Ya, sekali lagi Pak Agus Laksono mengatakan bahwa apa susahnya kita bersatu. Dengan pihak lain saja kita bisa bersatu, apalagi dengan pihak sendiri gitu. Ini kesadaran dan komitmen serta militansi kader lah yang menjadi ujiannya gitu. Apa betul kita bisa menunjukkan kepada bangsa ini bahwa kader Golkar bisa bersatu kembali atau tidak? Ini entry point, ini titik point, titik crucial point bagi proses perjalanan ya Golkar ke depan. Kalau kita sepakat bahwa Golkar ke depan akan menjadi besar, menjadi lebih baik, menyatu membangun bangsa ini, maka saatnya kita bersatu. Tidak ada pilihan lain. Dan saya merasa tidak ada handicap untuk itu. Oke pemirsa, kita harus jeda dulu sejenak. Tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana di Rumah Demokrasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Rumah Demokrasi, dan sekarang pemirsa kita sudah sampai di segmen terakhir. Pak Sabil, kira-kira ada harapan seperti apa untuk Partai Golkar ke depannya, apalagi mengingat konflik yang sedang terjadi saat ini? Iya, jadi saya kira sejak awal komitmen kita adalah komitmen untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Salah satu persyarat pokok untuk memperkuat komitmen mengabdi kepada bangsa dan negara adalah kuatnya solidaritas seluruh elemen Partai Golkar. Ujian kurang lebih 4 bulan terakhir ini yang menggoyak soliditas dan persatuan Partai Golkar itu semestinya sudah harus diakhiri ketika surat keputusan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM keluar. Ini titik krusial yang mesti kita syukuri sudah kita lewati pasca keputusan itu. Dan karena itulah maka kita berharap ke depan seluruh kader Golkar tanpa perlu melihat identitas yang gak elok itu, kubu-kubuan itu, kita menyatu dalam sebuah entitas kolektif kader Partai Golkar mesti bersatu untuk mengemban misi-misi kerakyatan dan kebangsaan ke depan ini. Di depan kita pada tahun ini akan ada agenda-agenda politik, terutama pilkada serentak di 273 kabupaten kota dan 9 provinsi untuk pilihan gubernur, dan Golkar tentu harus masuk ke gelanggang untuk memperebutkan level kepemimpinan di tingkat lokal sebagai instrumen untuk mengabdi kepada rakyat. Tapi itu akan menjadi kendala kalau kemudian kita tidak solid. Maksud kita mempertentangkan masalah siapa yang sah tidak sah, sementara sebenarnya kan sudah ada. Karena itu kita harus bersatu untuk menghadapi kontestasi politik pilkada serentak Desember yang akan datang. Itu yang komitmen kita. Lalu terkait dengan pemerintahan Jokowi JK yang sedang berlangsung saat ini, apa yang bisa Partai Golkar janjikan untuk lakukan di pemerintahan ini? Saya kira kita tidak bisa menjanjikan apa-apa. Partai Golkar hanya mengatakan satu hal, bahwa kita memiliki komitmen yang sama dengan pemerintahan Jokowi JK, dan karena itu kita akan memberikan dukungan penuh terhadap pemerintahan ini, memiliki legitimasi yang kuat ini, legitimasi dari rakyat yang lahir dari proses pemilihan langsung itu, dan hanya kita punya catatan bahwa meskipun kita mendukung, tetap sebagaimana penegasan Pak Agus Laksono, Ketua Umum Partai Golkar, bahwa meskipun kita mendukung pemerintah, jangan dikira kita hanya mendukung lalu tidak kritis. Saya kira terhadap hal yang tidak berpihak kepada rakyat, tidak pro rakyat, Golkar akan senantiasa kritis kepada
pemerintahan Jokowi JK dan menunjukkan bahwa ya mestinya pemerintahan ini berpihak kepada rakyat sebagaimana komitmen awalnya Pak Jokowi terpilih itu, dan komitmen Golkar sangat kuat untuk itu. Untuk selalu berpihak pada rakyat. Iya. Lalu harapan Bapak nih secara pribadi untuk dunia perpolitikan Indonesia ke depannya seperti apa? Ya, kita harus mewariskan ada legacy secara umum kepada seluruh elemen bangsa bahwa persaingan politik bukan permusuhan politik. Jadi boleh kita bersaing, tapi pasca ada keputusan yang melegitimasi pihak tertentu, maka yang kalah harus menerima. Itulah bentuk yang saya katakan kemampuan kita untuk menyiapkan ruang untuk memahami bahwa persaingan itu selesai ketika keputusan sudah diambil oleh pemilih suara, oleh rakyat. Kita seperti kalau enggak, bangsa ini kapan majunya gitu. Dan itu tidak boleh menjadi sikap pribadi, harus menjadi sikap kolektif seluruh elemen dan potensi bangsa. Kita bersatu saja belum tentu bangsa ini sukses, apalagi pecah kan itu. Jadi apa yang ingin Bapak sampaikan terhadap dari kubu Agung Laksono terhadap kubu Abu Rizal Bakri, sebetulnya apa yang ingin Bapak sampaikan gitu? Saya mengatakan ya setelah keputusan Kemenkumham ini kita sudahi perkelahian tanda kutip itu, kita sudahi permusuhan, kita kembali mengingat janji Partai Golkar untuk mengabdi kepada rakyat dengan mengatakan bahwa suara rakyat, suara Golkar itu yang kita ajak teman-teman lain untuk bersama sepakat dengan komitmen seperti itu. Jadi untuk kembali ke komitmen asal Partai Golkar, yaitu untuk menjaga independensinya dan untuk selalu berpihak kepada rakyat ya Pak ya? Iya, itu yang kita jaga. Rakyat adalah sumber inspirasi, sumber perjuangan kita, dan karena itu di Ancol diputuskan, kalau dulu tagline Partai Golkar itu kan masa Pak Abu Rizal itu, suara Golkar, suara rakyat. Oleh Munas Ancol kita rubah suara rakyat, suara Golkar. Apa maknanya? Suara rakyat itu yang kita perjuangkan, karena itu bentuk komitmen keberpihakannya kepada Golkar, keberpihakan kita dan keberpihakan rakyat itu kepada Golkar. Dan terkait dengan kepercayaan masyarakat yang tampaknya agak menurun begitu Pak terhadap Partai Golkar karena terjadinya konflik ini, gimana Pak? Belum ada data yang menunjukkan itu. Tapi saya merasa kemungkinan itu ada, dan karena itu sekali lagi kita harus bersatu untuk mengembalikan kepercayaan rakyat. Jangan sampai kemudian rakyat mengatakan bahwa ini partai politik hanya kerjanya hanya berkelahi, bagaimana caranya mengurus rakyat, mengurus dirinya sendiri saja tidak pernah tuntas. Tapi itu bukan hanya persoalan Golkar. Dalam landscape politik nasional kita berharap Golkar kembali menempatkan dirinya, menempati posisi yang sangat strategis, dan itu ya salah satu persyaratnya adalah persatuan antar kader untuk mengantarkan Golkar pada singgasan yang lebih baik di mata rakyat itu. Oke, terima kasih banyak Pak Sabil atas waktunya, dan pemirsa sekarang kita sudah sampai di penghujung acara, dan seperti yang kita bisa simpulkan dari pembicaraan hari ini bahwa apapun yang terjadi di dalam tubuh Partai Golkar, kita sebagai masyarakat tentunya kita berharap yang terbaik, kita selalu berharap agar Partai Golkar dapat kembali bersatu dan mencapai independensinya seperti yang bagaimana dijanjikan untuk kerakyatan dan untuk mencapai Indonesia yang lebih baik. Nah pemirsa, sekarang saya Linda Firdaus dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan Rumah Demokrasi. Jangan lupa untuk log on terus ke www.binus.tv. Dan secara khusus saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Sabil, terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga untuk sponsor kita yaitu Bapak Frumos, dan tentunya untuk kru yang telah bertugas. Sampai jumpa.